Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Ya, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang perputaran roda lokomotif. Ya, latihan penalaran matematika model soal UTBK SNBT 2024. Ya, jadi ada dua kasus seperti ini. Saya pecah menjadi beberapa kasus sehingga adik-adik memahami prosesnya. Ya, kasus yang pertama. Suatu lokomotif sedang melaju mempunyai 8 roda yang terpasang di samping kiri dan kanan seperti pada gambar. Roda A dan roda B memiliki diameter yang sama. Roda C menempuh 90 pi cm untuk 2 putaran. Ya, jika perbandingan antara jari-jari roda A, roda D, dan roda C adalah 5:4:2, maka perbandingan banyaknya putaran antara roda A, roda D, roda C adalah, ya saya akan menggunakan beberapa teknik sehingga adik-adik lebih memahaminya. Nah, teknik yang pertama kita bisa menggunakan KPK. Jadi KPK dari 5, 4, dan 2 ya. Oke, kita tulis dulu jari-jari roda A berbanding jari-jari roda D berbanding jari-jari roda C. Sama dengan 5:4 berbanding 2. Nah, kita cari KPK dari 5, 4, dan 2. Nah, KPK-nya adalah 20. Ya. KPK-nya adalah 20. Nah, untuk mencapai 20, maka ini harus dikali 4, 4 kali. Maka ini harus dikali 5, jadi harus kali 5. Maka ini harus dikali 10. Ya, dan 4x, 5x, 10x ini menyatakan perputaran dari roda A, roda D, dan roda C. Sehingga jawabannya adalah yang ini ya. 4:5:10. Nah, itu cara yang pertama menggunakan KPK. Baik, sekarang mari kita lihat cara yang kedua. Nah, mengapa bisa seperti itu ya? Mengapa pakai cara KPK jadi seperti itu? Nah, kita lihat cara yang kedua kalau belum paham. Ya, ini roda-roda ini berada dalam satu sistem. Sehingga panjang lintasan yang ditempuh oleh roda tersebut adalah sama. Nah, sebagai contoh misalnya 1 detik ya. Misalnya dalam atau 10 detik deh ya. Jika roda D ya atau roda A ya, roda A sudah bergerak 10 meter, maka roda B juga harusnya bergerak 10 meter. Roda C juga mestinya bergerak 10 meter. Dan roda D juga bergerak 10 meter. Nah, jadi panjang lintasannya sama. Ya, oke, jadi cara berpikirnya dari situ. Panjang lintasan untuk setiap roda dalam waktu tertentu itu pasti sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat panjang lintasannya ya. Ya. Panjang lintasan ya untuk roda A. Untuk roda A adalah NA. NA ini menyatakan banyak putaran dikali dengan keliling roda A. Nah, gitu. Nah, itu sama dengan ND. ND itu adalah banyaknya putaran untuk roda D. Kali keliling dari roda D. 2pi RD. Nah, itu sama dengan NC. Nah, yang mana NC ini adalah banyaknya putaran dari roda C. Dikali kelilingnya 2pi RC. Nah, ini boleh kita coret. Semuanya kita bagi dengan 2pi. Nah, NA dikali. Nah, di situ RA-nya
kita anggap aja RA-nya sama dengan 5X gitu. Sedangkan RD-nya kita anggap 4X. Ya. Sedangkan RC-nya kita anggap 2X. Toh perbandingannya 5:4:2. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Jadi berapa? Ya, 5X. Yang ini ND kali 4X. Ya, NC kali 2X. Nah, X-nya boleh kita hilangkan. Berarti Na 5Na sama dengan 4ND sama dengan 2NC. Nah, baik, sampai di situ dulu. Silakan dipahami. Ya, baik. Nah, sekarang untuk mencari banyaknya putaran A, D, dan C, kita bisa menggunakan KPK. Ya, jadi supaya ini sama ya, supaya ini sama, maka kita pakai aja KPK ya. Jadi KPK 5, 4, dan 2. Nah, maka KPK-nya sama dengan 20 ya. Nah, supaya mau menjadi 20, maka Na-nya haruslah berapa? Haruslah 4 ya. Artinya dia 4 putaran. ND-nya haruslah 5 putaran. Sedangkan NC-nya adalah 10 putaran. 5 kali 4 itu sama dengan 20. 4 kali 5 sama dengan 20. 2 kali 10 sama dengan 20. Maka perbandingannya 4:5:10. 4:5:10. Nah, jika adik-adik yang ini masih sulit, adik-adik boleh menggunakan cara begini ya. 5Na itu sama dengan 4ND. Nah, berarti Na berbanding ND sama dengan 4:5. Nah, coba kali silang 5Na. Nah, segini ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat 5Na sama dengan 2NC. 5Na sama dengan 2NC. Nah, berarti di sini Na berbanding dengan NC sama dengan 2/5 ya. Ini kali silang 5Na sama dengan 5Na 2NC ya, segini. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini. Ya, yang sama di sini adalah Na-nya. Ya. Nah, tapi ini angkanya belum sama. Maka kita harus buat sama. Ini dikali 2 ya. Ini kali 2 maka dapat 4. Ini kali 2 dapat 10. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa Na-nya adalah 4. Gitu ya. Na-nya adalah 4. Sedangkan ND-nya adalah 5. Sedangkan NC-nya adalah yang ini sama dengan 10. Nah, berarti perbandingannya adalah 4:5:10. Nah, baik. Begitu metode yang berapa ini? Ini kedua, ini ketiga. Nah, sekarang saya kasih metode yang keempat supaya adik-adik makin jelas. Ya, videonya jangan di skip supaya adik-adik makin jelas pemahamannya. Nah, ingat bahwa panjang lintasan, ya, panjang lintasan dari suatu roda, lintasan itu sama dengan banyaknya perputaran dikali dengan keliling lingkaran. Nah, berarti banyaknya putaran itu sama dengan lintasan dibagi dengan keliling lingkaran. Ya. Nah, berarti NA berbanding dengan ND berbanding dengan NC itu sama dengan panjang lintasan dibagi dengan keliling dari roda A. Roda A ya. Keliling roda A berbanding lintasan per keliling roda D. Berbanding lintasan per keliling roda C. Nah, ini boleh dicoret karena sama. Nah, berarti sama dengan 1 per keliling roda A adalah 2pi
RA. Ya, 1/2 pi R D. Ya, 1/2 pi RC. Nah, ini 2 pi-nya karena konstanta boleh kita sederhanakan. 1/, nah RA-nya, oke, nah RA, RB, RC anggap aja 5, 4, 3 gitu ya. Nah, atau kalau mau pasnya boleh aja ini 5X, 4X, 2X gitu ya. Nah, sehingga ini jadinya 4X berbanding 1/, ini 5X ya. RA-nya 5X, RD-nya 4X, sedangkan ini RC-nya 2X. Nah, semua kita kalikan dengan 20X gitu ya. Nah, kalikan 20X, maka ini akan dapat 4 ya. Ini kalau dikalikan dengan 20X, maka dapat 5. Nah, ini kalau dikalikan dengan 20X, maka dapatlah 10. Nah, jadi perbandingan Na, Nd, Nc adalah 4:5:10. Ya, begitu. Ada 4 metode. Adik-adik suka metode yang mana? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang saya akan bahas kasus yang kedua. Jika jari-jari roda A berbanding roda C adalah 8/5 dan lokomotif sedang bergerak ke kanan. Ya, ini lokomotifnya bisa aja ke kiri, bisa aja ke kanan. Ya, bisa maju mundur. Maka posisi titik R setelah roda A berputar sebanyak 6 kali adalah titik R berada di nomor berapa. Nah, lihat nomornya ini ya. Posisi apa? R-nya mana tadi R-nya? Ini R ya. R ya. Terus ada lokomotif C ya. A dan C. Nah, A-nya yang ini ya. A yang ini, C yang ini. Nah, ayo kita lihat konsep dasarnya bahwa panjang lintasannya harus sama ya. Oke, saya pakai konsep dasar yaitu lintasan. Panjang lintasan. Lintasan dari si A harus sama dengan lintasan dari C. Nah, berarti ini NA banyaknya perputaran A kali 2 pi RA kali keliling roda A sama dengan NC kali 2 pi RC keliling roda C. Nah, 2 pi-nya boleh kita habisi. NA-nya tadi disebutkan berapa? Roda A-nya berputar 6 kali. Nah, berarti ini 6 RA. RA-nya perbandingannya di situ ya. RA berbanding RC sama dengan 8/5. Anggap aja RA-nya 8X begitu ya. Nah, NC dikali RC. Nah, roda C-nya anggap aja 5X. Nah, berarti dari sini dapatlah NC-nya sama dengan 48X dibagi dengan 5X. Nah, ini kita coret ya. Maka dapatlah 9. Nah, ini jangan dijadikan koma tapi dijadikan pecahan campuran. 9/3/5. Nah, gitu ya. Jadi putarannya si C ini adalah 9/3/5. Nah, kita buang yang bagian bulatnya. Ya, kita lihat bagian yang pecahannya yaitu 3/5. Ya, kita lihat roda C-nya ini ya. Asumsikan dia bergerak ke kanan. Tadi roda titik R-nya berada di mana awalnya? Di sini ya, si R-nya ada di sini. Rodanya bergerak kemana? Ke kanan. Nah, berarti ke kanan begitu ya kita asumsikan. Nah, bergerak ke situ, maka R-nya bergerak ke situ ya. Nah, 3/5 adanya di posisi mana? Coba 3/5 putaran. Nah, dia total putarannya 1, 2, 3, 4, 5. Maka 3/5 adanya di posisi mana? Ya, di posisi di sini ya. Inilah R-nya berada setelah berputar 3/5. Maka jika roda bergerak ke kanan, maka dia ada di posisi nomor 3. Jawabannya adalah yang C. Ya, saya rasa sudah jelas. Sekarang mari kita lihat kasus berikutnya.
Ya, jika lokomotif sedang bergerak ke kiri. Nah, tadi bergerak ke kanan adik-adik ya. Tadi kita sudah dapatkan perhitungan, saya nggak hitung lagi ya. 3/5 sekarang ya. Asumsikan dia bergerak ke kiri. Lokomotifnya bergerak ke kiri, maka rodanya ini berputar begitu. Ya. Nah, tadinya si R ini si R ini adanya di sini, di bawah. Nah, setelah dia bergerak lokomotifnya bergerak ke kiri, maka si R akan bergerak sejauh 3/5 putaran. Ya, ini ya, 1, 2, 3. Nah, jadi si R-nya akan ada di sini, R aksen. Nah, jika kasusnya lokomotif sedang bergerak ke kiri, maka titik R akan berada di posisi nomor 4. Nah, di posisi ini. Oke. Nah, sekarang saya kasih kasus yang keempat ya. Pada kasus keempat ini tidak disebutkan lokomotifnya sedang bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan. Ya, menurut adik-adik jawabannya yang mana ya? Apakah yang nomor 3 ataukah nomor 4? Ya, apakah 3 ataukah 4? Tidak disebutkan dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Silakan tulis di komentar adik-adik apakah jawabannya 3 atau 4 jika dia bergerak kiri ke kanan. Baik, semoga penjelasan saya menginspirasi sehingga adik-adik bisa berlatih lebih lancar ujiannya, sukses dan mendapatkan nilai terbaik. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk video yang lainnya silakan dilihat di playlist yang ada. Ada playlist UTBK, penalaran matematika, dan lain-lainnya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.